Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-79. Mari kita mempersiapkan hati untuk merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini diperdengarkan kepada kita kidung pujian dan nubuat Zakaria. Hal yang menarik dan sebuah refleksi mendalam dari kidung dan nubuat Zakaria ini ialah bahwa dikatakan Tuhan Allah mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Mari kita merefleksikannya lebih lanjut dalam terang iman. Gambaran Tuhan Allah sebagai fajar abadi tentu sangatlah tepat, sebab kita semua tahu bahwa fajar tidak pernah datang terlambat. Ia selalu terbit dan memancarkan cahaya sinarnya untuk menerangi seluruh dunia. Demikian pun halnya para sahabat yang terkasih. Tuhan Allah kita laksana fajar abadi yang tak pernah terlambat, memancarkan cahaya kasih-Nya. Sinarnya menghalau hidup kita dari pekatnya kegelapan dosa dan kuasa maut. Ia menerangi setiap langkah kaki kita, sehingga sekalipun kita berjalan, kaki kita tidak akan terantuk batu. Dan cahaya inilah yang menerangi hidup kita, sehingga kita dapat melihat mana jalan kebenaran. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita sekalian diajak untuk tidak jemu-jemunya bersyukur atas setiap rahmat dan belas kasih Allah yang sungguh nyata dalam hidup kita. Kasih dan kebaikan-Nya tidak berkesudahan. Allah selalu bermurah hati dan memperhatikan kita, laksana ayah yang takkan membiarkan anaknya tersesat dan berjalan seorang diri. Sukacita yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet tentu juga kita rasakan. Lebih-lebih dalam hitungan jam lagi, kita akan merenungkan dan mengenang kembali misteri inkarnasi Allah menjadi manusia. Sang terang itu terbit dan sinarnya tak terpadamkan. Hidup kita diterangi dan dihalau dari kegelapan dosa dan maut. Ia datang membawa damai dan keselamatan, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal.
Mari para sahabat yang terkasih, kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan tempat yang terbaik kita miliki bagi hadirnya Sang Fajar abadi, pembawa cahaya kebenaran dan damai dalam hidup kita. Biarlah hidup kita diliputi oleh kuasa-Nya dan sukacita kita menjadi penuh di dalam Dia. Selamat beraktivitas, salam sehat, selamat mempersiapkan Natal. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.